hari ini. Sebelumnya perkenalkan aku Indra. Jadi di sini kita mau sharing session mengenai salah satu topik yang tentunya akan sangat menarik. Tapi aku nggak sendiri nih teman-teman. Di samping kiri aku udah ada salah satu narasumber hebat, mahasiswa yang memiliki segudang prestasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin tanpa lama-lama langsung aja nih kita ajak sobat satu ini untuk memperkenalkan dirinya. Halo Sobat FIP, perkenalkan saya Faisal, saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Angkatan 2021. Halo warga MP. Oke nih, warga MP dapat say hi, harus dibalas gak Iya. sih? Oke. Kan tadi kita udah kenalan nih, mungkin kita bisa sharing session gak sih Kak? Kayak kesibukannya apa sih di semester 7 ini? Iya. Jadi kalau sekarang berbicara kesibukan, karena di semester 7 ini kan kalau kata teman-teman itu waktunya sibuk-sibuknya mahasiswa. Jadi untuk saat ini kesibukan saya itu ya nggak jauh berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau garap skripsi ya pasti ya. Karena meskipun saya lulus UNESA tanpa skripsi tapi tetap ngambil skripsi. Jadi di sisi lain saya juga mengikuti ajang-ajang perlombaan saat ini, terus masih aktif di organisasi dan juga di sisi lain mempersiapkan PKM untuk Timnas. Itulah kesibukan untuk semester 7. Seperti itu. Wah, banyak banget nih teman-teman kesibukan dari Iya. Kak Faisal. Hmm. Tadi kan udah membahas nih mengenai beberapa ajang-ajang yang sedang diikuti. Nah, Iya. mungkin bisa di-spill gak sih Kak, prestasi apa aja atau ajang apa aja yang udah diikuti gitu? Ya, bicara soal ajang-ajang yang sudah diikuti mungkin nggak tahu ya, saya juga nggak ngitung sih, tapi banyak banget lah yang sudah saya ikuti, terutama di bidang penulisan, di bidang lomba-lomba lainnya, kedutaan, dan lain-lain. Pokoknya bicara soal kegiatan sudah banyak yang diikuti, terutama di bidang kepenulisan, terus kedutaan, dan juga lomba-lomba lainnya seperti lomba debat, lomba esai, lomba terkait duta. Jadi ada duta, ya semua duta-duta saya ikuti, terutama duta Fakultas Ilmu Pendidikan, dan tahun kemarin itu menjadi duta peradaban Indonesia. Dan sekarang saya mengikuti lomba program kreativitas mahasiswa dan kebetulan juga lolos PIMNAS. Seperti itu, Kak. Wah, banyak banget nih ya Iya. pengalamannya. Tadi udah sempet sedikit notice nih Kak Faisal mengenai bahwasanya sedang mengikuti salah satu PKM ya yang lolos sampai Mm-mm. PIMNAS. Mungkin bisa diceritain nggak sih PKM apa sih itu yang dimaksud? Oh iya, jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang dimana PKM itu kan salah satu ajang bergengsinya lomba mahasiswa yang dimana itu langsung dinaungi oleh Kemendikbud. Jadi untuk PKM kami itu kan sekarang terkait pengabdian masyarakat. Seperti itu, Kak. Jadi untuk PKM itu sangat bergengsi banget ya. Jadi lomba bergengsinya mahasiswa dan sekian banyaknya mahasiswa itu berlomba-lomba ingin lolos PKM hingga PIMNAS. Seperti itu, Kak. Oke, jadi PKM itu adalah ajang yang sangat Iya, bergengsi gitu ya betul Kak betul banget. Faisal. Nah, tadi kan udah sedikit spoiler nih kalau PKM-nya itu adalah pengabdian kepada Masyarakat. masyarakat. Nah, mungkin bisa di-spill gak sih Kak Faisal kayak pengabdiannya kepada masyarakat itu seperti apa gitu loh. Ya. Jadi untuk PKM-nya kami itu kan temanya terkait Harkilwel yang dimana pengabdian kepada masyarakat, kami mitranya itu di Yayasan Pengidap Kanker Anak Indonesia Surabaya. Jadi di situ kami mengacu pada permasalahan mitra yang dimana mitra mengalami permasalahan di mana anak-anak itu masih mengalami depresi, terus kecemasan dalam hidup. Maka dari itu kami muncul dengan berdiskusi bersama mitra, dengan inovasi yang sudah kami tentukan dan sudah kolaborasi dengan mitra, maka kami ingin memunculkan suatu ide yang dimana semua anak itu bisa mencapai masa depan yang juga diinginkan atau kesejahteraan dalam hidup. Seperti itu, Kak. Wah, sangat keren nih ya Iya, inovasinya yang mana peduli banget nih kepada para penyandang kanker gitu ya. betul betul betul. Kemudian juga di sini itu bentuk untuk mengatasi stereotip atau kecemasan terhadap Hmm, anak-anak agar tetap semangat hidup gitu. Nah, kan kita tadi berhubungan dengan banyak mitra gitu ya Kak iya, Faisal. Nah, mungkin bisa di-spill nggak sih dinamika atau bagaimana sih cara mengatasi dinamika terhadap mitra tersebut? Karena kan oh, kita bekerja dengan banyak orang ya, pasti iya ada iya iya. banyak masalah yang muncul gitu. Hmm. Nah, bicara permasalahan, biasanya kan jangankan di suatu tim ya, di suatu tempat manapun kita atau di suatu organisasi, di suatu pertemanan atau di tim, itu kan pasti yang namanya problematika atau permasalahan itu pasti ada.
Namun, kita itu tidak terlalu memikirkan terkait permasalahan entah itu permasalahan apa dan lain-lain. Yang terpenting dalam tim kami, kita berkomitmen untuk terus bersama ketika ada problematika, ketika ada permasalahan, kita coba atasi bersama. Ya, bicara permasalahan sudah sejauh ini banyak banget permasalahan yang kita hadapi, namun kita mencoba untuk terus meredam permasalahan itu, terus mencari solusinya bareng-bareng. Jadi kalau bicara permasalahan banyak banget ya. Jadi karena memang perjalanan PKM itu kan panjang ya, mulai dari Februari hingga saat ini. Jadi permasalahan yang paling sangat kita hadapi itu adalah di komunikasi. Terkadang kita miskomunikasi antara tim dengan mitra. Dan terkadang mitra juga miskomunikasi dengan tim. Dan terkadang satu tim kita juga miskomunikasi. Tapi kita mencoba untuk terus meluruskan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi permasalahan utamanya itu di komunikasi Komunikasi, gitu iya ya. komunikasi. Selain komunikasi ada lagi nggak sih Kak? Mungkin apa ya namanya? Kesulitan-kesulitan atau kendala lain gitu yang muncul selama menjalankan program ini, Oh, iya. PKM ini. Kalau kendala-kendala lain selain komunikasi kan kita nggak ada ya, Kak ya. Karena kami juga sangat berterima kasih kepada pihak fakultas yang telah mendukung kami, mensupport kami, dan juga pihak universitas yang support penuh terhadap kegiatan-kegiatan PKM karena mungkin ini ajang bergengsinya mahasiswa. Jadi oleh fakultas itu langsung didukung penuh, juga sama universitas juga didukung penuh sehingga ketika kita mengalami permasalahan atau kendala dalam entah itu finansial atau hal-hal lain, jadi langsung diatasi oleh pihak-pihak fakultas. Dan kita ketika ada kendala apapun atau permasalahan atau kesulitan apapun, kita mencoba komunikasikan dengan pihak fakultas. Dan pihak fakultas itu biasanya ya membantu kami. Jadi memang permasalahan yang paling rumit itu adalah di komunikasi. Seperti itu. Oke, oke. Jadi pihak kampus itu sangat support gitu ya Kak Iya, betul Faisal. betul Jadi betul. inti permasalahannya itu sebenarnya dari Hanya di komunikasi gitu komunikasi, ya. iya. Nah, mungkin nih, apa sih kesan pesan Kak Faisal untuk teman-teman? Karena kan ini ajang yang sangat bergengsi Iya, gitu ya. iya. Dan mungkin saya sendiri juga tertarik ini untuk join PKM. Bagaimana sih kesan pesan yang ingin Kak Faisal sampaikan kepada sobat FIP supaya mereka juga semangat nih untuk mengikuti PKM nantinya? Ya, jadi untuk pesan dan kesan ya untuk sobat FIP ya atau teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang dimana salah satu ajang bergengsinya mahasiswa. Kalau bisa setiap tahun tetap kita ikuti dan kebetulan kan sebelum kita masuk dalam tahap proses PKM itu biasanya masing-masing jurusan itu sudah ada seleksi dari fakultas itu sudah ada seleksi. Jadi jangan lupa tetap ikuti program kreativitas mahasiswa karena itu sangat bermanfaat banget kalau kita ingin mencari wawasan, terus ingin mencari keilmuan, terus ingin mencari kegiatan atau prestasi-prestasi lainnya, jangan lupa tetap ikuti di program kreativitas mahasiswa karena itu salah satu ajang bergengsinya mahasiswa. Seperti itu, Kak. Oke, jadi intinya jangan pantang menyerah ya. Iya, betul. Tiap tahun harus coba gitu. Coba, harus coba. Iya. Tadi aku juga sempat notice nih bahwasanya Hmm. Kak Faisal itu memiliki segudang prestasi ya. Iya. Ada debat, kedutaan, dan Iya. lain-lain. Mungkin bisa diceritain nggak sih kedutaan apa yang Kak Faisal ikutin yang mungkin itu sangat bermakna sampai sekarang? Bermakna. Nah, kalau dalam ajang kedutaan yang sangat bermakna, jadi dari SMA kan saya sudah mulai suka kan ya ke dalam dunia duta atau dunia pageant lah. Jadi mulai tahun 2020 saya mengikuti Duta Putra Putri Batik Kabupaten Sampang, terus juga Duta Putra Putri Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus kemarin itu juga saya mengikuti Duta Pendidikan Jawa Timur dan yang sangat terkesan selama saya mengikuti ajang duta itu di Duta Peradaban Indonesia. Karena itu sangat berkesan banget nih. Jadi kita langsung dikukuhkan oleh Bapak Rektor dan juga ada Presiden Peradaban Indonesia, terus juga ada Dinas Pendidikan. Jadi selama mengikuti duta-duta yang sangat terkesan itu di Duta Peradaban. Seperti itu, Kak. Oke, jadi dari SMA ya Kak udah Iya, betul ngikutin. betul. Dan yang buat saya salfok ternyata pakai batik ini karena putra batik Iya. gitu ya. Sekaligus tetap kita melestarikan budaya Indonesia lah. Terutama kan batik ini salah satu ciri khas atau kekayaan yang bangsa Indonesia itu miliki. Jadi ayolah kita terus tingkatkan gitu. Seperti itu.
Oke, jadi untuk generasi muda, terusnya Sobat Viv ya, Iya, betul. harus untuk melestarikan batik, jangan malu memakai batik Iya, gitu ya. iya, iya, iya. Oke, terus aku mau tanya nih Kak, tadi ada yang menurut aku paling keren gitu, Mm, di Duta Peradaban Indonesia, Indonesia. iya. Mungkin bisa diceritain nggak sih Kak, itu Duta Peradaban Indonesia itu bergerak di bidang apa? Terus Mm, alur pemilihannya seperti apa? Itu bisa di-spill nggak nih kepada Sobat FIP? iya. Mungkin terkait alur pemilihan duta peradaban itu sangat singkat banget, dan karena kita itu adalah satu-satunya ya, baru duta peradaban itu baru didirikan tahun 2023. Jadi bisa dibilang kami itu perintis perintis dari duta peradaban. Nah, untuk seleksinya mungkin kurang lebih 20 hari. Jadi ada beberapa tahap yang memang kita itu didoktrin banget. Karena untuk menjadi seorang duta, kita kan paham, menjadi seorang duta itu menjadi role modelnya nantinya. Gak mungkin kan kita ingin menjadi duta peradaban Indonesia, tapi kita tidak memiliki wawasan, kita tidak memiliki pengalaman, dan kita tidak memiliki pengetahuan, entah itu di bidang peradaban atau di bidang duta itu sendiri. Jadi untuk bicara seleksinya itu kita sangat ketat banget, dan kebetulan yang menyeleksi itu langsung dari universitas ya. Dari universitas selama 20 hari pokoknya seleksinya ada seleksi secara internal, terus seleksi kepribadian, terus seleksi wawasan, pada akhirnya kita langsung diubah. Seperti itu, Kak. Oke, berarti ini aja nyeleksi langsung dari universitas ya Universitas langsung, gitu. ya, universitas langsung. Oke, karena Duta Peradaban nih, aku mau tanya, makna peradaban sendiri itu untuk seorang Kak Faisal itu apa sih? Iya. Jadi kalau makna peradaban kita paham semua kan ya. Indonesia itu sangat menjaga peradabannya. Dan kita sebagai kaum muda atau generasi muda, kita kan digadang-gadang nih Iya. mahasiswa sebagai agen of change, pembawa perubahan. Maka di situ kita juga harus ditekankan peradaban. Namanya juga peradaban, bagaimana caranya kita nanti menjaga nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia, menjaga etika, menjaga akhlak yang sudah dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai role modelnya nanti harus tetap menjaga budaya-budaya atau peradaban yang ada di Indonesia. Jadi melalui edukasi, melalui kegiatan-kegiatan lainnya, talkshow dan lain-lain. Seperti itu, Kak. Oke, jadi peradaban itu kalau menurut saya ya, dari Hmm. kesimpulan tadi itu kayak kultur gitu Ya, gak sih, Kak? kultur. Betul. Oke, jadi seperti kultur gitu. Nah, mungkin aku mau tanya nih, Kak. Itu kan tadi yang nyeleksi langsung universitas ya, Universitas yang ya. terus mengukuhkan dari Bapak Rektor, Hmm. didampingi dengan Presiden Peradaban Peradaban. Indonesia. Nah, Ya. kalau boleh tahu ini peradaban itu ada Hmm. di setiap universitas atau hanya delegasi di Jawa Timur aja nih? Kalau kemarin tanggal 20 Mei ya tahun 2023 itu kita dikukuhkan sekaligus beberapa duta yang dari wilayah, entah itu di wilayah Madura, di wilayah Jawa Timur, itu dikumpulkan semua duta-duta peradaban lalu dikukuhkan. Jadi kayaknya tidak semua kampus itu memiliki duta peradaban. Jadi hanya dipilih orang-orang tertentu saja. Seperti itu, Kak. Oke, Iya, orang-orang iya. tertentu Orang-orang aja tertentu gitu ya. ya. Sangat gimana gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, mungkin ada kendala gak sih Kak atau kesulitan apa yang dialami selama menjabat sebagai Duta Peradaban Duta Indonesia? peradaban ya. Untuk kesulitan ya, karena kita perintis, kita pemula di duta peradaban, maka sekarang kita mencoba untuk memaksimalkan di kita sendiri, di SDM-nya kita mencoba memaksimalkan dulu pribadinya kita sebelum kita ke yang lain. Jadi untuk kesulitannya, terkadang kita masih kritis, apa ya, kok kritis ya? Krisis ya, Iya. krisis identitas Kak ya. Jadi krisis identitas kita sekarang mencari beberapa kegiatan yang itu memang pas ke kita. Dan kita coba mengajak kolaborasi-kolaborasi dengan teman-teman duta yang ada. Jadi untuk kesulitannya mungkin karena kita itu pemula, jadi kita harus apa ya, memulai dari awal kegiatan-kegiatan yang ingin kita laksanakan itu harus memiliki kolaborasi dengan yang lainnya gitu. Karena kita masih dipertanyakan, duta peradaban ya, ini baru ya. Terus gimana geraknya? Terus duta peradaban kok geraknya di sini? Kan seharusnya duta peradaban itu geraknya di sini gitu. Jadi kita masih banyak
dipertanyakan, masih banyak dipertimbangkan. Makanya kita matangkan terlebih dahulu, kira-kira geraknya kita mau ranah kemana. Sehingga kita tetap menjaga terkait peradaban yang ada di Indonesia, kita menjaga duta peradaban yang ada, sehingga kita tidak nyenggol-nyenggol duta-duta lain lah. Istilahnya tidak ikut campur dengan duta-duta lain, tapi kita fokus dengan tujuannya kita. Seperti itu, Kak. Oke, jadi kayak duta peradaban itu terkadang masih dipertanyakan ya Iya, karena baru masih merintis dipertanyakan gitu. ya. Nah, tadi aku sempat menotis nih kalau Mm-mm. misalnya di duta peradaban itu kita harus mencari tujuan yang sesuai gitu. Iya. Nah, kalau dari ciri khasnya Kak Faisal sendiri Mm-mm. nih, mau membawa duta peradaban Indonesia ini ke arah yang seperti apa sih tujuan versi Kak Faisal itu? Ya. Ya, kalau arah dan tujuan, jadi saya dengan pasangan saya itu sekarang mencoba meluruskan duta peradaban ini. Kita bergerak di ranah sosial, kita bergerak di ranah kebudayaan, dan kita bergerak di ranah nilai-nilai kebudayaan atau Kebhinneka Tunggal Ikaan. Seperti itu, Kak. Jadi kita mencoba sekarang untuk ngajak kolaborasi dengan beberapa pihak, beberapa instansi, dan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan untuk mematangkan arah dan tujuan dari duta peradaban itu. Seperti itu. Oke, ternyata duta peradaban sangat keren nih harus Iya. menyatukan beragam kultur di Indonesia gitu Ya ya. mungkin di antara sobat FIP ini atau teman-teman UNESA kan masih belum paham nih duta peradaban seperti apa. Nah, mungkin dari podcast ini kita nanti lebih memahami lagi duta peradaban itu seperti apa. Kayak gitu, Kak. Oke, mungkin bisa di-share Kak kayak kalau mau mencari tahu infonya itu di mana Oh sih? iya, untuk infonya kan kita sekarang masih belum ada IG ya, tapi untuk waktu dekat insya Allah bakalan ada IG dari Duta Peradaban ya. Tungguin ya, sobat FIP. Oke, harus stay tune ya, Iya, menunggu stay terus tune banget ini. ya. Oke, eh, mungkin aku mau tanya nih Kak, kesan pesannya itu apa untuk sobat FIP di sini supaya mereka itu yang ingin daftar di Piagam terkhususnya Duta Peradaban, kesan Ya, pesannya Kak Faisal apa? jadi untuk pesan dan kesan buat teman-teman atau sobat FIP ya, teruslah menjadi mahasiswa yang jangan hanya fokus di akademiknya saja, dan juga jangan hanya fokus di organisasi saja. Tapi kita harus balance lah, Kak. Kita juga harus aktif di dunia perkuliahan, kita juga harus memiliki prestasi yang ingin kita munculkan ya. Karena menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi itu suatu privilege bagi kita, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi kita. Dan pastinya pihak fakultas maupun pihak universitas itu ingin mencetak kader-kader atau ingin mencetak mahasiswa yang berprestasi. Jadi ikutilah kegiatan-kegiatan yang ada, entah itu kegiatan seputar fakultas, kegiatan seputar jurusan, dan prestasi atau perlombaan-perlombaan yang ada. Seperti itu, Kak. Oke, wah keren banget nih Kak Ya. Faisal. Terima kasih ya Kak Mm, Faisal udah menyempatkan hadir di podcast pada kali ini dan ya. juga telah menemani sobat FIP tentunya. Untuk sobat FIP jangan lupa ayo asah kemampuannya, lebih maksimalkan potensi dirinya karena mahasiswa berprestasi adalah privilege untuk kita semua. Dan untuk sobat FIP jangan lupa nih, di belakang aku ada merchandise yang bisa teman-teman beli di layanan VIF atau Pusat Informasi Fakultas. Sekian dari kita berdua, selamat siang dan sampai jumpa di next podcast.